siang semuanya. Aduh, ini berasanya kayak udah akhir pekan ya, padahal ternyata masih tengah-tengah minggu. Saya Karo, yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Nyoblos nggak? Ya, buat yang tadi nyoblos ya, kita sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sekarang aku menunaikan tugas sebagai host Rumpi No Secret ya, untuk mewawancarai bintang tamu yang sudah hadir hari ini. Dan tentu saja kita mulai juga di pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai, yang banyak menuai komentar-komentar yang akan kita highlight hari ini. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya yang ramai itu banyak juga ya. Kemarin juga ada yang soal apa sih, Novi dan Agus itu kemarin ramai lagi ya kan. Terus ada banyak, tapi yang kita highlight adalah munculnya sosok laki-laki gitu ya, yang mengaku sebagai ayahnya Natasha Wilona. Itu muncul memberikan video, menyesal, ingin bertemu dengan Natasha Wilona anaknya. Jadi dia cerita, ini bercerai udah sekitar 20 tahun, 21 tahun yang lalu waktu Natasha Wilona masih umur 4 tahun. Ya kan, terus tiba-tiba muncul. Apa saja nih ya, ada artikelnya. Geger, ayah Natasha Wilona tiba muncul ingin bertemu usai 20 tahun pisah. Sang artis ungkap pengakuan mengejutkan ini. Ada, coba kita lihat videonya. Oke, ini sudah ada tanggapan dari Natasha Wilona. Gimana dia tanggapinnya? Oh, jadi ini wawancara gitu ya, dalam bentuk artikel by phone. Oh, dia bilang pasti akan dimaafkan, namanya juga orang tua. Oh, dan ada lagi dia statementnya, katanya di era digital ya siapapun boleh mengungkapkan ekspresinya gitu ya. Tapi yang mau kita baca hari ini juga adalah komentar-komentar netizen. Mungkin kalau namanya anak ya pasti lah namanya bapaknya gitu kan. Tapi kalau netizen belum tentu sepemaaf itu. Coba kita baca komentar netizen berikut ini, bunyinya adalah, kalau anaknya bukan artis atau banyak duit pasti abah nggak nyariin. Gitu. Yang berikutnya, langsung aja bah, lagi butuh duit kan, katanya gitu ya di komentar orang. Yang berikutnya, kalau sudah muncul nyari anak begini, biasanya hidupnya mulai susah dan sakit-sakitan gitu komentarnya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, banyak utang ya Pak gitu. Pokoknya semua, karena mungkin kenapa mungkin netizen berkomentar begini, karena yaitu bentuknya video, ya kan. Kalau emang betul-betul pengen nyari, kenapa nggak DM aja? Mungkin udah DM kali Instagram, atau nyari ke rumahnya mungkin, iya kan. Dan orang berpikirnya gitu, kenapa nggak nyari aja langsung, kenapa harus bikin video ya. Ada lagi komentarnya, kok sadarnya telat banget Pak, waktu anak kecil-kecil kemana aja, kayak gitu. Yang berikut, ya gitulah ya. Ini mudah-mudahan ya untuk, ya aku nggak tahu dia terlepas dari ini ya, untuk bapak-bapak di luar sana, ya yang lainnya gitu, yang udah lama nggak nengok anaknya, kalau memang terpisah sama ibunya gitu ya. Coba deh tengokin anaknya, jangan nunggu anaknya gede. Ya, karena kalau udah luka itu ya bisa, kalau namanya anak mau gimana sama orang tua, tapi kan kasihan ya kan. Bapak-bapak yang belum nengokin anaknya, tengokin deh ya. Oke, baik. Bener gak sih? Ya nengokin aja lah kalau belum ada duit buat bayarin uang sekolahnya gitu. Yang penting perhatian itu lebih penting. Kita menuju ke bintang tamu kita, ada Ustadz Dery Sulaiman ya. Kemarin kan ada ramai itu pemberitaan tentang pernikahannya Rizky Febian dan juga Mahalini yang katanya harus diulang karena ada salah satu rukun nikahnya yang belum terpenuhi. Nah, kita mau tanya nih sebagai warga negara untuk nambah-nambah pengetahuan. Sebenarnya apa aja sih rukun nikah itu yang harus terpenuhi? Syaratnya bagaimana? Terus apa iya? Kalau udah ijab kabul terus bisa gitu, terus tiba-tiba jadi nggak sah? Terus kan udah menikah, taunya yang menikah ini kan taunya sah ya gitu ya. Terus itu gimana gitu? Kita lihat profilnya Ustadz Dery Sulaiman berikut ini. Dery Sulaiman, artis sekaligus pendakwah kelahiran 1978 ini mengawali karir sebagai gitaris grup band Betrayer, namun hengkang pada 1998 karena ingin fokus mendalami dakwah hingga sering menjadi penasehat para artis yang ingin hijrah. Penyanyi Rizky Febian dan Mahalini yang telah menikah pada Mei lalu ini, permohonan pengesahan pernikahannya ditolak Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena disebut ada satu rukun nikah yang tak terpenuhi. Sebelumnya Mahalini yang menikah diwakili Ustadz Yahya sebagai wali hakim ini tidak memiliki wali nikah dari keluarga karena berstatus mualaf. Namun keberadaan Ustadz Yahya sebagai wali hakim ini bertentangan dengan rukun nikah, di mana seharusnya berasal dari KUA yang menaungi wilayah lokasi pernikahan. Sedangkan Rizky Febian dan Mahalini menyebut kesalahan ada di pihak wedding organizer yang telah mengurus semuanya hingga keduanya harus mengulang rangkaian persyaratan pernikahan.
Seperti apa tanggapan Ustadz Dery Sulaiman mengenai persoalan wali nikah yang dihadapi oleh Rizky Febian dan Mahalini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Dery. Nah, hari ini ya, mungkin kita perlu bersyukur ada pemberitaan di luar sana yang membuat kita bisa belajar banyak gitu ya. Jadi kita mau belajar dari hal yang terjadi pada pernikahannya Rizky Febian dan juga Mahalini gitu ya. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi seperti itu gitu? Tadinya merasa perlu harus isbat, ternyata isbatnya ditolak, harus menikah ulang. Ini gimana secara hukumnya, persyaratannya apa sih sebetulnya? Buat anda yang mau menikah, coba perhatikan berikut ini ya. Kita baca dulu artikelnya. Fakta isbat nikah Rizky Febian Mahalini ditolak pengadilan, diminta nikah ulang karena tidak sah. Nah, kita cuplik lagi pernyataan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, seperti apa berikut ini. Oke. Ini kalau aku sebagai warga masyarakat awam sih sebenarnya agak bingung ya kan, disebut di situ pernikahannya tidak sah. Terus salah satu syaratnya adalah wali hakim karena syaratnya tidak sesuai dengan persyaratan undang-undang. Tapi kan yang namanya pernikahan ini juga ada tata caranya secara agama gitu ya Pak Ustadz ya. Kita satu-satu dulu ya. Yes. Mungkin kalau secara negara yaitu aturan menuruti undang-undang. Kalau secara agamanya sendiri itu kalau misalnya nggak ada wali wali yang ada hubungan keluarga itu gimana sih? Jadi urusan pernikahan ini Kak, itu adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Itu urusan kita dengan Allah, jelas ya. Dan negara baru beberapa puluh tahun ikut campur urusan pernikahan. Yeah. Jadi zaman Pak Karno sebetulnya nggak ada KUA dan sebagainya itu. Oke. Nah, jadi karena sekarang undang-undang telah memutuskan wali hakim itu mesti adalah ulama yang ditunjuk negara, maka mau tidak mau kita harus mentaati itu kalau memang mau diakui negara. Oke, ulama yang ditunjuk oleh negara gitu. Jadi masuk ke dalam daftar KUA. Oke. Ataupun orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Oke, orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Boleh. Oke. Nah, jadi kalau urus secara agama, aku udah tanya sama beberapa orang ustaz-ustaz juga ya. Ya kan sah saya sebetulnya. Secara agama sebetulnya? Yang menikahkan kan ulama juga. Nah, cuman ini kan dibahas lagi secara mendalam karena kita bernegara, maka tata cara pernikahan diatur negara. Nah, ini kesalahannya gitu. Kalau seandainya mereka tidak mengurus isbat nikah, umpama ya mungkin tidak akan ada persoalan apa-apa. Oke, nggak ini kita ngomong secara agamanya dulu. Kalau secara agama, kan itu kemarin wali hakimnya adalah ulama. Kalau secara agama itu sah dong. Ya mestinya secara agama ya. Secara agama, kalau negara nggak ada ya. Ya, kalau negara nggak kalau negara nggak mengurus itu. Kan di luar itu sebenarnya juga kita suka mendengar yang istilahnya adalah nikah siri, nikah secara agama, resmi secara agama. Berarti itu sebenarnya secara agamanya resmi. Mesti wali nasab. Wali nasab. Wali nasab yang diakui oleh negara ya, yang akan diterima. Kita nggak ngomongin negara dulu deh, kita ngomongin secara agama dulu deh ya, Pak Ustaz. Ya mudah aja, menikah dalam Islam itu mudah. Bahkan lebih mudah dari zina. Syaratnya ada pengantin, ada suami istrinya, ada laki-laki perempuan, ada wali. Kalau ada wali nasab, kalau nggak ada wali hakim. Wali hakim adalah perempuan yang ditunjuk oleh wanita itu. Oh, kok perempuan? Ya, laki-laki. Ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Oh, ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Dia mewalikan dirinya merah ke dia, apalagi dia janda dan sebagainya. Nah, kemudian ada saksi 2 orang itu dalam mazhab Syafi'i kan. Ada ijab kabul. 4 mudah aja. Udah. Jadi ada walinya, ada saksi 2 orang, kemudian ijab kabul, sah nikah. Nikah, ada penghulunya. Ada penghulunya. Penghulunya ya wali itu. Oh, wali itu penghulunya. Oke, jadi walinya kalau tidak ada yang bagian dari keluarga. Kalau tidak ada ayahnya, tidak ada adiknya, tidak ada pamannya. Pokoknya ini perempuan seorang diri sendirian nih. Maka dia berhak menunjuk orang secara agama ya, untuk menjadi wali dia. Oke, itu secara agama udah sah. Agama sah. Oke, sudah. Oke, nah ini kan setahu kita ya, ini kita di luar negara nih ya. Kalau kemarin-kemarin kalau ada yang pernikahannya siri gitu ya, atau secara agama sah, belum tercatat secara negara, itu pengajuannya adalah isbat nikah. Isbat nikah. Iya, isbat nikah itu apa sih sebenarnya? Ya, isbat nikah itu ya mendaftarkan pernikahan kepada negara. Oh. Kan, maka negara memanggil saksi-saksi siapa yang menikahkan, di mana dinikahkan, maka negara mengeluarkan surat nikah. Oh. Nah, jadi untuk legalitas pernikahan itulah diperlukan isbat nikah. Maka nikah mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu perlu buat surat-surat buat anaknya mau sekolah kan. Maka dia urus. Nah, maka negara KUA bertanya, pengadilan agama bertanya, itu siapa yang menikahkan, dipanggil itu walinya. Oh, untuk ditanya benar tanggal berapa nikah, saksi siapa. Kalau nggak terpenuhi ya harus nikah ulang. Oh, jadi secara negara. Secara negara. Jadi kayak itu tadi ijab kabul ya istilahnya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah sih. Insya Allah Rizky Febian sama Mahalini ya udah sah. Secara agama aja awal-awalnya kan nggak mungkin ulama yang menikahkan tuh tidak dengan ilmu kan? Iya. Pasti punya ilmu juga.
Dan kemarin di foto ada bukunya juga, itu buku apa sih? Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut ke kebingungan netizen ya. Ada netizen yang menganggap ini juga sebagai sebuah pembelajaran juga ya. Coba kita lihat ya. Penjelasan ini sangat berharga tanpa ilmu lagi. Mungkin kalau bukan artis ini nggak akan tahu ternyata wali hakim tidak sembarangan tunjuk wali. Di luar sana pasti banyak kejadian seperti ini. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga yang lain bisa menonton acara ini buat nambah ilmu, buat perhatian sebelum nikah. Karena anak-anaknya harus tanya dulu ke ahlinya, yaitu KUA. Itu tempat konseling buat yang mau nikah. Yang berikutnya komentarnya. Terima kasih Iki dan Lini, makin menyadarkan aku kalau tinggal di Indo itu harus aktif bertanya karena tidak ada inisiatif menjelaskan dari pihak instansi. Yang berikutnya, ya ini kita buat pengetahuan semuanya ya. Pelajaran untuk semua yang mau nikah, urus surat-surat dan persyaratan nikah sendiri gitu ya. Ya, oke. Ya. Lah, sebenarnya kan emang kalau ngurus nikah seingat aku dulu ya, kan emang harus datang sendiri bukan? Betul. Emang harus datang sendiri kan? Ada terus L1, L2 ya betul. Iya kan harus datang sendiri ngomong gitu, baru kemudian gitu kan ngecek tanggalnya kapan gitu. Gitu nggak sih? Ingat aku ya, masalahnya aku udah lama banget. Oke lanjut berikutnya, komentar netizen. Ijabnya sah, hanya syarat terdaftar di negara yang kurang prosedur KUA memang begitu. Contohnya ada yang udah ijab siri duluan, saksinya ustadz. Pas didaftarkan KUA harus ijab ulang disaksikan petugas dari KUA. Itu sebenarnya cukup datang ke KUA sesuai jadwal yang ditentukan untuk ijab secara negara karena perlu dokumentasi juga. Jadi bukan semenakutkan itu dengar kata-kata batal atau ulang gitu ya. Paham. Ya seperti itu ya. Jadi mungkin ini istilahnya aja yang ya mungkin keterangannya itu yang kadang kita yang nggak ngerti apa-apa jadi karena kayak ada judulnya gitu. tidak sah gitu. Tidak sah ya gitu. Tidak sah secara negara. Tidak sah secara negara, secara agamanya ya sudah syaratnya sudah terpenuhi. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Tinggal datang ke KUA pada jam kerja, akad nggak sampai 15 menit selesai, bisa dilanjut kerja lagi katanya. Seperti itu. Yang berikutnya. Akad 1 menit ya? Hah? Akad kan sebentar aja. Iya, akad Terima sebentar. nikah. Berarti dia harus ijab kabul lagi tuh Rizky Febian. Ijab kabul lagi sama ke KUA. Oh, oke. Yang kayak kemarin. Berarti harus ngafalin lagi dia ya. Iya, udah hafal. Udah hafal ya. Kesimpulannya pernikahannya memang tidak sah secara agama. Lah, ini enggak dong ya. Kalau ini apa ini baca aja. Baca aja. Kesimpulannya pernikahannya memang tidak sah secara agama dan negara karena walinya tidak memenuhi persyaratan. Tapi karena ini faktor ketidaktahuan atau kurangnya ilmu, jadi pernikahannya selama ini tidak masalah. Semoga diampuni Allah dan harus nikah ulang. Ini sih aku tangkap dari ucapan si bapak di atas. Ini ucapan dari bapak itu jadi kesannya seperti ini. Oh, bukan dia berfatwa nih. Bukan ya. Jadi kalau menurut Pak Ustadz enggak dong, emang sah secara agama. Maaf ya, agama kita ini kan udah 1400 tahun umurnya kan. Iya. Ya. Rasulullah SAW istrinya banyak kan. Iya. Ya, kenapa salah satunya bisa banyak? Karena nggak ada KUA waktu itu. Iya. Kalau ada KUA ribet, nggak harus izin istri pertama. Jadi Pak Karno juga banyak istrinya. Kenapa? Karena belum ada itu aturan-aturan yang undang-undang yang datang ke sana tiba-tiba ngelihat perempuan, ada janda. Bahkan dalam mazhab-mazhab lain tidak perlu ada yang mengatakan perlu saksi, ada wali, yang tidak ada masalah. Ijab kabul wali sah. Oh, jadi ini ya untuk diluruskan bahwa secara agamanya sudah memenuhi syaratnya ya. Hanya kalau sekarang tentu tidak bisa kita katakan karena kita harus taat kepada pemerintah. Negara ya. Jadi kalau mau bertanya hukum asalnya menikah itu memang mudah. Ya, dan murah ya. Jadi yang mempersulit berarti mempermudah perzinahan. Kalau yang memahalkan mereka berarti murah-murah ke perzinahan. Jadi zaman dulu tuh kalau udah suka sama suka, ijab kabul, ada saksi. Iya, itu lebih berat malah ya kan? Maksudnya bukan lebih berat, ya sama beratnya karena kan berjanji di hadapan Allah. Itu di hadapan Allah. Tidak ada yang main-main dalam pernikahan. Bukan urusan istiadat, bukan urusan negara, mestinya awalnya. Nah, ini urusan agama. Murni nikah itu bahasa agama. Ibadah terpancang begitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini baru masuk ke tata cara pernikahan ya, belum lagi menjalankan pernikahannya. Itu lebih banyak tantangannya lagi ya kan? Iya. Oke. Iya, Ustadz gitu, iyanya sedih banget Ustadz. Setelah yang berikut ini kita juga ada tamu yang akan menikah nih ya, insya Allah. Bulan depan insya Allah akan ada lamaran, tapi nanti kita ngobrol. Kita ke ibu dan anak, ada Ira Suara dan Nia Suara. Ini sama-sama terjun ke dunia tarik suara. Ira Suara, Nia Suara, terjun ke dunia suara. Dan genrenya sama-sama dangdut. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ira Suara, pedangdut kelahiran 1980 yang mempopulerkan lagu Wakuncar ini sempat vakum bernyanyi sekitar 4 tahun karena ingin fokus mengurus anak dan memiliki bisnis properti bersama suaminya. Perempuan yang menikah dengan Cecep Syarifuddin pada 2004 dan dikaruniai seorang putra ini memiliki seorang putri dari pernikahan sebelumnya bernama Yunia Syahri.
Mantan personil Sonita Femina yang mengaku sempat minder saat kembali ke dunia tarik suara ini kini aktif menyanyi demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga sebab bisnis propertinya tersendat dan mengalami kerugian saat pandemi hingga aset-asetnya dijual dan suaminya menjadi driver taksi online. Putrinya Nia, kelahiran 2001 yang tahun lalu lulus dari Sekolah Tinggi Musik Bandung ini kini fokus menjadi penyanyi dangdut setelah sebelumnya lebih banyak menyanyi lagu pop bahkan tergabung dengan grup Mawar yang beraliran metal. Bagaimana cara Ira Suara bertahan di masa sulit dan mengapa akhirnya ia mengizinkan Nia menyanyi dangdut setelah sempat melarangnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ibu dan anak atau kakak adik ini. Betul dong ibu anak. Ibunya senang kalau bilang kakak adik ya. Malu. Ira Suara dan Nia Suara duduk di sini ya adalah untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bukan ya. Ledeknya asli nih dari luar ya direkamnya. Ira Suara fitnah atau fakta? Ya. Kemarin ya pemberitaan ramai itu membuat kamu bingung. Padahal kan lagi ingin membicarakan anak kamu yang sama-sama terjun ke dunia tarik suara. Tapi kenapa banyak orang fokusnya justru kepada perjuangan kalian di masa pandemi? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Iya. Padahal sebenarnya apa ya istilahnya harapan kalian tuh apa sih sebetulnya gitu dengan pemberitaan sorotan publik gitu? Jadi memang pas itu mengalir pas saat ditanya tentang memang sebelumnya kita udah sempat ngebahas yang kakak sempat mau berhenti kuliah awalnya seperti itu. Terus alhamdulillah karena memang kondisi ekonomi kami memang tidak baik sampai dengan sekarang sebenarnya masih belum stabil. Sampai sekarang? Iya, jadi kayak situasinya kok jadi semakin sedih pas ditanya titik terendah itu aku langsung teringat perjuangan suami aku juga gitu. Yang sampai sekarang sebenarnya memang masih driver taksi online karena memang kita masih berjuang gitu. Masya Allah ya namanya ya perjalanan hidup, pernikahan ya. Itu ya keluarga kalian sebagai keluarga menghadapi apa ya tantangan kan pasti semua keluarga apalagi di masa pandemi memang seperti itu ya. Ujian buat kami sih memang ya lumayan. Bismillah ya semangat gitu kayak menguatkan diri sendiri kayak kadang-kadang kalau lagi drop kayak ayo Ira kamu bisa Bismillah kuat harus kuat untuk ya keluarga gitu untuk anak-anak untuk kebetulan kan memang aku tulang punggung keluarga dari kecil jadi keluarga juga orang tua ibu aku almarhum bapak udah nggak ada ibu masih sama aku juga jadi kayak adik mama gitu jadi ibaratnya ya berusaha gitu ya cukup bingung sempat khawatir juga pastinya ya iya karena kan kayak selama ini kan memang takutnya kalau aku akhirnya bicara takut disangkanya ngeluh atau mencari sensasi atau bagaimana kan aku memang orangnya sebenarnya kayak aduh nggak enak gitu loh kayak tapi kenyataannya memang seperti ini awalnya kayak aku mulai berani membuka diri dalam arti aku mulai silaturahmi ya aku kan agak-agak kayak bukanya gimana gitu karena memang keadaan maksudnya kalau pergi-pergi kan memang kita harus ada butuh biaya transport atau apa kan nggak enak kalau seandainya harus nebeng terus gitu kan kadang-kadang kayak makan pengennya sharing tapi karena memang keadaan jadi aku nggak ikutan lama-lama ya mau nggak mau aku mulai terbuka sama teman-teman dekat ya ternyata alhamdulillah banyak yang kasih support gitu dan akhirnya ya sudah deh sepertinya memang udah jalannya seperti ini ya kita nggak tahu kan mungkin Allah bukan rezekinya ya kan silaturahmi itu membuka pintu rezeki gitu amin alhamdulillah tapi ya perjalanan kalian ini kan membuat kamu pasti saling mengenal ya satu sama lain juga setelah melewati ini bersama, menurut kamu suami di matamu itu seperti apa sih, sosoknya seperti apa? Alhamdulillah suami aku sudah berusaha semaksimal mungkin, maksudnya dalam arti ya walaupun masih dengan bertahan di driver taksi online, tapi itu aku udah bahagia banget sih, udah bersyukur itu yang menguatkan aku juga bertahan sampai dengan saat ini dalam arti ya masih bersama keluarga lah gitu. Aku kan takutnya ya namanya aduh ini kan permasalahannya finansial, takutnya goyang hatinya gitu kan. Alhamdulillah aku selama
masih ada rasa sayang, saling menguatkan, berdoa terus gitu. Kalau kita ada masalah kita bicara, alhamdulillah itu yang menguatkan aku. Doa support dari keluarga, teman-teman dekat. Insya Allah Aku apapun sangat ya. menghargai suami aku. Terima kasih banyak. Jadi ya semoga ya, yang namanya juga pernikahan pasti ada tantangannya. Semoga ini semakin menguatkan ikatan cinta di antara kalian gitu ya, sebagai keluarga. Amin. Amin. Kakak juga semangat. Yang berikutnya, nih ya, fitnah atau fakta? Semenjak nyanyi sama Mama, ya sekarang kamu tuh lebih dikenal sebagai penyanyi dangdut. Dan itu kadang-kadang bikin kamu juga agak galau karena awalnya kan kamu berharapnya bukan genre ini ya, fitnah atau fakta? Apa sih? Masih galau gitu, masih galau nggak gitu? Enggak sih, fitnah. Nah, Kalau fitnah. sekarang ya. Iya, kalau sekarang. Fitnah. Udah enjoy. Udah semenjak ganti nama jadi Nia Suara di tanggal Selasa lalu. Selasa lalu, kayak baru ya. Baru banget. Udah fix nih dangdut nih. Itu awalnya gara-gara Kak Kemil, Om iya, Benigno. Kemil Zain. Kita kan lagi ngumpul di rumah Mama Isda hari Selasa biasa. Nah itu lagi ngebahas tiba-tiba Kak Kemil nanya ya Ma. Kamu kenapa nggak Nia Suara aja gitu? Akhirnya ya udah yuk Nia Suara aja dan semua pada setuju. Mama Iis juga setuju. Mama Is. Iya. Itu Mama Is termasuk salah satu yang ngomporin ya? Iya di awal justru udah Nia nyanyi dangdut aja udah kan maksudnya kan tahu kondisinya kayak udah jadi cuan kan udah dangdut deh gitu. Udah bareng sama Mama ya udah bismillah. Sebenarnya awal-awal itu Nia tuh lebih nggak bisa sebenarnya dangdut susah mah cengkoknya ya dia udah Karena kamu bilang lebih susah memang dangdut ya. Dangdutnya susah. Pas kayak udah mulai nyanyi, maksudnya aku juga minta pendapat kawan-kawan deket gimana nih, Nia udah aman belum? Udah aman, lama-lama juga belajar gitu. Karena dulu kamu punya bandnya metal ya kan? Bandnya metal, terus kemudian nge-pop, nyanyi jazz gitu ya kan? Kalau Basicnya jazz waktu klasik. kuliah, Waktu jazz, kuliah. pop. Oh, oke, pop. Basicnya klasik ya kak. Basicnya klasik. Basicnya kelas. Jadi kamu semua genre ya sekarang bisa ya. Iya mudah-mudahan sih. Palu gada. Nih tahun 2023 kita pernah wawancara juga nih ya. Pada saat itu seperti apa sih, kita lihat yang berikut. Kamu nggak pengen dangdut gendernya? Enggak, kalau dangdut enggak. Kenapa? Enggak aja. Susah. Lebih, susah Aku juga. sih tetap pengen, maksudnya Nia kan masih basic istilahnya, masih baru lulus kuliah gitu kan. Ini juga masih nunggu wisuda. Maksudku seorang penyanyi ya harus kalau bisa semua genre bisa. Tapi kalau menurut aku untuk di dangdut sendiri Nia masih banyak harus belajar banget. Dari awal sudah langsung ditawarkannya lebih ke dangdut, tapi maksud aku enggak sekarang gitu. Masih harus banyak belajar. Maksudku gini, Ibu belajar melulu, anaknya udah gede belajar melulu. Terjunin aja udah Bu. karakternya sendiri pun maksudnya untuk genrenya kan memang masih benar-benar belum ketemu gitu. Belum nemu maksudnya belum nemu jati dirinya, biar dia menemukan dulu apa yang dia suka, yang dia cocok. Sesuai doa ibu ya, bisa semua genre, alhamdulillah. Juga akhirnya. Itu berapa tahun yang lalu ya? Tahun lalu, ya setahun lebih lah itu di bulan September ya waktu itu kita wawancara ya. Masya Allah, jadi akhirnya kamu udah belajar nih cekok dangdut? Belajar atau enggak udah langsung diceburin aja? Belajar dikit. Belajar dikit. Tapi sebelum-sebelumnya emang banyak tawarannya dangdut. Sempet diajak ke manajemen dan itu langsung dangdut, sementara akunya belum siap. Jadi Jadi per tanggal Selasa, setelah kamu namanya dari Nia Suara, kamu sudah bulat tekadnya, Nia Suara adalah penyanyi dangdut. Nia Suara. Amin. Mudah-mudahan lancar, terbuka semua rezekinya. Amin. Ira, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sebenarnya banyak pesan-pesan buat Nia kalau dia serius terjun ke dunia dangdut. Karena menurut kamu di genre dangdut itu ya, persaingan itu lebih ketat dan keras daripada di genre pop. Tapi yang gimana, orang tawarannya kebanyakannya dangdut, fitnah atau fakta? Saya berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rutin Musik.